Assalamualaikum Bu Ira. Bu Ira. Waalaikumsalam Bu Risa. Oke, Oh iya Bu Risa. Ya, Bu Risa. mengganggu nih sedikit Bu Ira. Boleh saya masuk ke dalam Bu Ira? Oh boleh boleh Bu Risa. Ada apa tuh Bu Oke. Risa? Gini Bu Ira, Mm. saya sebenarnya mau ngobrol dengan Bu Ira, diskusi-diskusi singkat sedikit Bu Ira. Apakah Bu Ira punya waktu buat saya sedikit untuk ngobrol Bu Ira? Oh bisa Bu Risa. Oh, kira-kira apa yang mau Bu Risa obrolkan dengan saya? Ya, alhamdulillah nih semoga bisa Bu Ira bisa membantu saya nih Bu Ira ya. Jadi begini Bu Ira, saya ada sedikit kendala dengan siswa kelas 6 sekarang Bu Ira dibanding yang dulu gitu Bu Ira ya. Jadi kendala saya ini dalam proses pembelajaran Bu Ira, khususnya pada pembelajaran matematika. Jadi siswa saya ini saya rasa kesulitan sekali dalam pembelajaran pembagian dengan cara jalan ke bawah Bu Ira. Jadi padahal pembelajaran ini menurut saya udah dipelajari di kelas 5 dulunya. Jadi saya rasa kalau di kelas 6 saya hanya ngulang lagi. Ternyata tidak, Bu Ira, saya harus proses dari awal lagi uh, terhadap siswa saya ini, Bu Ira. Gitulah Bu Ira Oh, ceritanya, Bu jadi Ira. jadi Bu Risa mengalami kesulitan dalam mengajarkan materi pembelajaran matematika ya Bu Risa, terutama dalam pembagian. Pembagian dengan jalan ke bawah kepada siswa kelas 6 begitu ya Bu Risa? Iya, ini iya Bu Ira. Jadi saya kok rasanya agak kewalahan ya Bu Ira, setiap melakukan apa mengajarkan pembagian dengan jalan ke bawah sudah berulang-ulang, lama lama koneknya anak-anak itu, lama istilahnya merespon untuk bisa memahaminya agak lama gitu Bu Ira. Oke Bu Risa. Eh, Bu Risa ingin mendapatkan apa dari diskusi kita hari ini? Saya tuh sangat berharap nih Bu Ira bisa bantu saya, bisa bisa bantu saya untuk mendapatkan solusi. Bagaimana sih, apa sih yang harus saya lakukan untuk mengatasi masalah-masalah, khususnya pada pembelajaran matematika, apalagi materi pada saat ini tuh pembagian dengan cara jalan ke bawah, Bu Ira. Jadi, supaya mereka bisa paham itu, saya mau mana tahu ada solusi dari Bu Ira gitu, Bu Ira. Oh, oke Bu Risa. Berarti apa yang bisa dilakukan Bu Risa ya supaya siswa kelas 6 ini bisa memahami materi pembagian dengan jalan ke bawah? Ya, supaya siswa saya mudah paham tentang pembagian dengan cara jalan ke bawah ini, Bu Ira, saya saat mengajar kemarin ketika saya mengajar, saya terangkan gitu kan, habis itu saya suruh mereka melakukan, membuat latihan langsung contoh gitu kan, mereka kerjakan di buku mereka masing-masing. Sudah saya terapkan gitu Bu Ira dan menanyakan kepada anak-anak apakah sudah paham atau belum gitu. Jadi itu yang saya lakukan Bu Ira. Hmm, oh begitu ya Bu Risa. Kalau baik Bu Risa, menurut Bu Risa, anak-anak yang memahami pembagian itu yang seperti apa sih Bu Risa? Apa Kalau bisa menurut saya anak-anak yang mengerjakan soal semuanya? Kalau menurut saya Bu Ira, yang anak paham itu, ya anak tuh bisa menyelesaikan dengan baik cara pembagian ke bawah dan menemukan hasil yang benar, gitu maksud saya Bu Ira. Jadi mereka bisa menyelesaikan setiap soal yang saya kasih, mereka bisa melakukan dengan baik gitu. Bagaimana cara jalan ke bawahnya dan menemukan hasil yang baik gitu Bu Ira. Oke oke Terka- oke. Jadi anak-anak yang paham itu berarti anak-anak yang paham tahapan mengerjakannya ya Bu Risa. Mengerjakan pembagian pembagian dengan cara jalan ke bawah dan tidak hanya dengan hasilnya saja ya. Kadang Iya. ada anak ini hasilnya saja. Sebenarnya memang bagus dengan oh ada jalannya itu dibuat yang benar-benar begitu. Oh benar ide Bu Irisa tuh. Iya, iya. Iya Oh begitu, berarti menurut saya begitu idealnya Bu. Jadi istilahnya anak tuh tahu jalannya, hasilnya benar.
terkadang jalannya benar, hasilnya salah. Ada yang seperti itu, Bu Ira. Iya, iya, iya. Oh, baik, baik. Kalau di sini, kalau Bu Ira lihat, apakah anak-anak yang mana di level bisa mengerjakan soal pembagian dengan cara jalan ke bawah dan mendapat hasil pembagian yang benar. Itu kita bilang mereka berada di poin level 10. Begitu terus anak yang belum paham di level 1. Menurut Bu Risa nih, siswa di kelas 6 Bu Risa berada di level berapa nih? Kalau berdasarkan pengamatan saya nih Bu Ira, siswa saya ini kira-kira masih berada di level 5, karena masih banyak yang siswa ini belum mampu mengerjakan pembagian dengan baik. Ada yang bisa, tapi hasilnya salah. Entah kemampuan perkaliannya yang masih sulit atau bagaimana, itulah kira-kira yang menurut saya. Jadi rata-rata siswa saya ini berada di level 5 gitu Bu Ira. Oke, menurut Bu Risa, siswa kelas 6 ini masih berada di level 5 ya Bu Risa. Berarti untuk memahami tentang materi pembagian dengan cara jalan ke bawah ini, apakah ada kemungkinan siswa ini berada di level 10 Bu Risa? Saya rasa bisa sih Bu Ira, dengan mereka mampu mengerjakan pembagian dengan cara jalan ke bawah dengan hasil yang baik dan benar, sudah mengerti cara pembagiannya, saya rasa mereka bisa berada di level 10 karena saya rasa anak-anak ini tidak semuanya tidak bodoh siswa ini sebenarnya, cuma saya nggak ya rasanya bisa sampai di level 10 gitu Bu Ira. Berarti menurut Bu Risa, apa yang bisa Bu Risa lakukan untuk membantu siswa-siswa Bu Risa supaya mereka bisa berada di level 10 dan memahami materi pembagian dengan jalan ke bawah ini? Sebenarnya baru kepikiran sih sama saya Bu Ira kalau saya akan melakukan, pembelajaran yang lebih menarik lagi gitu Bu Ira. Jadi ada sebuah ide gini gitu Bu Ira. Wow, apa idenya itu Bu Risa? Gini, saya pernah melihat gitu ada kan sebelumnya saya melakukan pembelajaran hanya dengan cara ceramah gitu kan, lalu ajarkan, terangkan caranya, lalu siswa hanya mengerjakan. Jadi ada kepikiran bagi saya sekarang mengubah strategi pembelajaran yang lebih menarik lagi, mengelompokkan siswa dalam pembelajaran dan dalam kelompok itu semua siswa bergabung, baik itu yang audio, visio atau kinestetik dengan tujuan mereka berbaur dengan baik gitu Bu Ira. Terus saya akan melakukan ada media pembelajaran yaitu dengan menggunakan namanya pembelajaran akan menayangkan video. Jadi dari mana tahu kalau dengan video yang menarik cara pembagian ini seperti ini, mereka bisa paham gitu, bisa tertarik dengan pembelajaran tersebut itu Bu Ira. Hebat-hebat. Itu sangat bagus Bu Risa. Sebenarnya game apa yang akan Bu Risa berikan dalam pembelajaran ini? Game yang akan saya lakukan itu namanya game tentakel gitu Bu Ira, di mana nanti saya akan membuat soal pembagian dan akan saya gunting-gunting dan akan saya tempelkan di depan meja. Jadi siswa itu akan saya bagi dalam kelompok, mereka akan mengerjakan satu persatu. Jadi mereka akan berlomba, satu siswa akan yang paling depan akan mengambil bagian tentakelnya akan mereka kerjakan. Jika benar, langsung disambut dengan teman yang di belakangnya. Begitu seterusnya. Jadi dalam permainan ini akan ada yang menang dan kalah nanti Bu Ira. Kelompok siapa yang paling banyak mengerjakan soal, maka itulah pemenangnya. Seperti itulah kira-kira Bu Ira. Apa ukuran keberhasilan rencana aksi Bu Risa ini? Kalau ukuran keberhasilan saya kira-kira siswa ini bisa mengerjakan soal pembagian dengan baik Bu Ira dan mereka paham dengan cara pembagian jalan ke bawah ini Bu Ira. Baik Bu Risa. Menurut Bu Risa, apakah ada kendala dari rencana aksi yang akan Bu Risa terapkan ini dalam pembelajaran? Kalau kendala mungkin ada sedikit Bu Ira. Yang pertama, saya membutuhkan media yang harus saya persiapkan segera. Kemudian rasanya kalau di dalam kelas saya untuk acara berlari-lari gitu rasanya nggak memungkinkan karena siswa cukup banyak dan kelas cukup sempit. Walaupun diketepikan mejanya rasanya agak sulit.
Jadi saya membutuhkan, mungkin pembelajarannya akan dilakukan di luar gitu Bu Ira, di lapangan gitu Bu Ira. Jadi kendalanya mempersiapkan siswa untuk bisa, belajar di lapangan itu harus ada kan kita membuat aturan lagi, kadang anak berada di lapangan ini, eee, berada di lapangan ini kadang-kadang susah diatur gitu Bu Ira, jadi saya mempersiapkan anak lah dulu intinya kendalanya Bu Ira. Bagus. Menurut Bu Risa perlu waktu berapa lama untuk mempersiapkan media-media yang dibutuhkan Bu Risa? Dan solusi apa dari kendala-kendala yang dihadapi? Kalau butuh waktu sih mungkin tidak terlalu lama Bu Ira, saya hanya akan mempersiapkan soal saja dan membuat bentuk tentakel-tentakel. Mungkin untuk kebetulan nih Bu Ira, sekarang kan hari Kamis dan besok ada hari Jumat, dan mungkin saya akan persiapkan langsung malam ini untuk mempersiapkan soal agar bisa dieksekusi besok Jumatnya Bu Ira. Oh, baik. Kira-kira kapan nih Bu Risa mau menerapkannya di kelas? Insya Allah besok Bu Ira, mungkin saya akan terapkan langsung esoknya Bu Ira. Oh, baik-baiklah Bu Risa. Bu Risa, kita review sebentar ya hasil diskusi kita kali ini. Apa yang Bu Risa dapatkan nih dalam sesi perbincangan atau diskusi kita kali ini? Tadinya kan saya masih bingung mungkin, atau agak sedikit pusing gitu kira-kira gimana cara langkah saya harus melakukan dengan siswa agar mereka mampu melakukan memahami cara pembagian dengan cara jalan ke bawah gitu Bu Ira. Setelah berdiskusi dengan Bu Ira, jadi saya bisa menemukan, langkah-langkah yang menarik, yang membuat siswa bersemangat mungkin dalam pembelajaran yaitu dengan menggunakan apa, games tentakel gitu. Jadi setelah diskusi kayaknya agak longgar nih kepala Bu Ira. Jadi saya akan bersemangat nih besok untuk mempersiapkan media ajar yang akan saya praktekkan dengan siswa saya. Hebat Bu Risa. Wah, keren sekali ya Bu Risa. Kalau gitu kita ketemu lagi ya Bu Risa setelah Bu Risa melakukan rencana yang Bu Risa akan terapkan. Kemudian saya juga ingin mendengar cerita tentang keseruan belajar Bu Risa, tentang pembagian di kelas Bu Risa. Apakah nanti udah bisa mencapai level yang Bu Risa inginkan? Dan jangan lupa ya Bu Risa untuk hubungi saya kalau butuh support, dan juga saya juga sangat tertarik dengan hal ini sehingga bisa juga menjadi sharing bagi kita. Oke, boleh-boleh sekali Bu Ira. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih lah Bu Ira, karena Bu Ira sudah meluangkan waktu buat saya diskusi. Jadi apa yang dibeban di kepala saya sudah berkurang gitu Bu Ira. Iya, sama-sama Bu Risa. Oke Bu Oke Bu Risa. Ira, terima kasih. Saya izin keluar dulu ya Bu Ira. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Risa. Habis